96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan seperti biasa jam 12 siang waktunya kita ngobrol di Ngulik ya. Ngobrolin kuliner dan juga UMKM. Dan hari ini aku juga gak sendirian. Seperti yang udah aku spill tadi bahwa kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu UMKM juga yang ada di kota Makassar. Aku sapa aja langsung. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mic-nya boleh diatur Kak Boleh, kalau siap. mungkin Kak Fadlinya agak mau kedepanin Cek, aman gitu. ya? Aman. Jadi Kak Fadli aja yang ini ya kontrol mic-nya. Kak Fadli hari ini gimana perjalanan ke kantor RRI? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Cuman lancar. ya memang agak macet-macet kan dari kantor. Oh iya Kantor kami kan di benar. Kima soalnya. Oh, terima kasih loh sudah datang ya Kak. Kayaknya ini merepotkan sekali nih datang Aduh, nih. kita malahan terima kasih sekali sih Kak. Kita diundang di Oke. RRI Pro 2 ini untuk sharing sama teman-teman. Yes, benar. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi juga buat teman-teman Pro 2 hari Betul, ini. Kak, Kita betul. panggilnya Kami teman harapkan Pro 2. Siap, teman Pro 2 berarti. Aha, oke deh. Kak Fadli, ini adalah manajer sales dan juga marketing dari Haochik. Wow. Iya, oke, Haochik. Ini aku baru dengar Haochik nih Kak. Ini Haochik kalau boleh dijelasin tuh apa sih Kak Fadli? Haucik. Jadi Haucik itu sebenarnya singkatan dari Hauce. Dari Haochik? Hauce itu dalam bahasa Cina artinya lezat, enak. Oh. Nah, terus ciknya itu ayam. Oke, Nah, oke. Jadi memang base produk kami adalah ayam. Nah, Haucik itu sendiri adalah produk frozen food, spesialis di dada ayam marinasi. Oh, Nah, berarti udah ada ininya, udah ada bumbunya gitu. betul Kak. Oh, oke. Kirain yang udah dada ayam Dada toji ayam, saja. dada ayam fresh kayak gitu kan. Bukan. Jadi kita Haucik itu dada ayam tapi sudah dimarinasi. Oh. Jadi memang tujuannya supaya ya namanya frozen food kan biasanya orang mau yang cepat, yang Betul, instan. betul. Makanya kita buat lebih instan lagi. Jadinya produknya itu selain frozen food, dada ayam tapi sudah dimarinasi. Oke, berarti tadi jualan saya mengenai ini cocok untuk anak kos, berarti tidak salah di Kak. Tidak salah. Tidak cocok salah ya? sekali harusnya. Oke. Oh, berarti yang sudah dimarinasi gitu Betul. ya. Oh, oke. Nah, Kak Fadli sendiri udah bergabung sama Haochik berapa lama? Kalau dibilang berapa lama baru seumur jagung. sih, Aduh, Kak. berapa puluh tahun tuh Kak? Oh. 3 bulan. Oh, Ya, oke. jadi Haucik ini baru Kak sebenarnya. Oh. Jadi boleh saya sedikit. Boleh. Jadi Haucik itu sebenarnya pertama dibuat itu di Desember 2024 Kak. Desember 2024. Tapi memang aktif produksi itu baru di bulan Juni. Karena kan kita tahu untuk proses perizinan legalitas untuk pangan itu lumayan Ribet ya, lumayan kayak ribet panjang Kak. ya. Lumayan panjang. Mulai dari ngurus halalnya, mulai dari urus izin produksi dan segala macam. Apalagi kami kan produk olahan. Jadi memang ada beberapa proses izin atau legalitas yang perlu disiapkan dulu sebelum kita mulai produksi massal. Oke, oh berarti sebenarnya udah dari 2024, cuman memang Betul. prosesnya cukup panjang gitu Cukup ya. panjang, Kak. Oke, berarti memang artinya dari Haochik sendiri udah resmi gitu ya, kayak dari persuratan, izin dan Alhamdulillah, lain-lain sudah, gitu ya. sudah, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya awal mula, aku boleh nggak nanya soal awal mula idenya ke Kak Boleh, Fadli boleh. ya? Nah, itu awal mula ide dari Haochik ini tuh seperti apa sih Kak? Jadi sebenarnya owner kami Ibu Hadijah. Jadi kan beliau itu suka ngemil ya, ngemil. Cuman ngemilnya ada nggak sih ngemil yang nggak cuman ngemil saja, tapi nutrisi atau gizinya itu dapat juga. Nah, jadi si Ibu Hadijah ini kan suka ngemil apa sih namanya chicken katsu itu. Oh iya. Yang biasa di pack terus dikasih bumbu. Iya, bumbu tabur betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, jadi si Ibu Hadijah itu suka ngemil yang itu. Nah, terus kepikiran lah dia, kira-kira ada nggak sih ya produk frozen. Jadi kalau yang chicken katsu itu kan dada ayam tapi udah pakai bumbu apa sih namanya, tepung roti atau tepung panir gitu kan. Oh ya, iya. Nah, akhirnya
Ibu Hadijah carilah kira-kira ada nggak ya produk kayak gitu. Jadi Mhm. awal mulanya dari situ, sesimpel itu sih. Oke oke oke. Akhirnya muncul pikiran kenapa enggak kita yang buat gitu. Frozen food Oh. sebenarnya kita sebenarnya nggak terlalu main di segmen sehat, Mhm. karena memang frozen food walaupun kita bisa klaim bahwa sehatnya itu bisa didapat karena produk kita ini kan base-nya dada ayam ya Kak. Iya. Dada ayam di mana dari daging ayam, dada ayam itu yang punya protein Protein paling benar. tinggi. Betul 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 betul. Siap. Oke. Jadi ngemilnya dapat, nutrisinya juga tetap dapat gitu Kak. Oke oke. Oh gitu berarti emang Betul. dari hal yang disukain sama ownernya gitu ya. Betul Kak. Terus kita juga lihat ada peluang kan. Mhm. Memang untuk industri atau market di frozen food itu tiap tahunnya meningkat. Jadi ya harusnya kita sebagai pengusaha emang kayak gitu Kak. Berangkat bukan cuma karena wah kita produk kita enak nih. Tapi di riset dulu marketnya ada nggak? Oke. Ada nggak yang mau beli ketika kita jual produknya kayak gitu. Oke, tapi gimana menurut Kak Fadli sendiri antusias atau respon dari masyarakat gitu atau pembelinya lah gitu tentang Hawachik ini Kak? Alhamdulillah sampai hari ini Kak, kami sudah kerjasama dengan semoga bisa sampai 50 plus sih, tapi saat ini masih 40 plus mitra. Oh, Ah, itu udah banyak Mas. Itu udah banyak Kak. Doakan sampai 100 plus lah. Amin 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 Ya, amin. jadi kita sekarang udah bekerja sama dengan 40 plus mitra, itu terbagi dari ada toko frozen pastinya, sama ada beberapa supermarket. Beberapa supermarket lain juga masih on progress untuk proses listing. Oke oke. Oh berarti artinya Kak Fadli ini juga bisa dibilang walaupun emang masih seumur jagung ya kayak untuk gabung di Hawachik, tapi artinya Kak Fadli juga cukup menemani Hawachik ini dari awal gitu ya karena emang perjalanannya cukup panjang gitu Cukup ya. panjang. Jadi memang 3 bulan terakhir itu kita fokusnya gimana caranya supaya market itu tahu bahwa ada produk seperti Hawachik. Itu dada ayam loh. Jadi beberapa end usernya kami itu yang memang yang langsung chat ke admin kan, jadi bukan belanja ke toko frozen. Ada satu langganan kami itu namanya Mas Febri. Mas Febri mana suaranya Mas Febri? Mas Febri itu kan dia nge-gym Kak. Iya 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 iya. Dia nge-gym terus tanyain, "Pak, ini dada ayam fillet ya?" Pure dada ayam. Saya bilang, "Iya dada ayam." "Oh boleh deh, saya soalnya pakai untuk nge-gym juga." Kayak gitu katanya. Oke. Berarti memang artinya kalau misalnya kita memang tidak bisa mungkin kalau ngobrolin sehatnya ini Betul. karena dia memang frozen ya Kak, tapi proteinnya bisa tetap dapat Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah kalau di Hawachik sendiri Kak, produknya emang dada ayam aja kah gitu atau ada yang lain? Doakan untuk kedepannya kami pengembangan produknya khusus untuk di jenis daging lainnya juga. Untuk saat ini konsennya di dada ayam marinasi sih Kak. Oke. Nah Kak, gimana mungkin dari Kak Fadli ngelihat Hawachik gitu kan dari awal gitu untuk membangun dulu gitu loh. Oh, ada nih Hawachik nih gitu. Gimana sih perjuangannya dari tim-tim Hawachik sendiri Kak? Ya jadi kalau saat ini tuh Kak sebenarnya apa ya, di tengah masifnya media sosial, pokoknya di media sosial kan scroll dikit dapat produk yang lain lagi, Benar. scroll dikit dapat produk yang lain lagi. Iya betul. Apalagi memang kita di market frozen food ini kita digempur dengan produk-produk seperti chicken nugget, produk nugget dan sejenisnya, sosis dan sejenisnya. Nah semoga Hawachik ini juga bisa hadir bukan cuman untuk makanan serba cepat, tapi insya Allah nutrisinya juga dapat gitu. Nah untuk strategi kami saat ini itu memang kami selain kerjasama dengan beberapa mitra, karena memang kami tujuannya adalah end usernya, nggak sekedar cuman ajak kerjasama mitra terus barangnya masuk ke sana tapi habis itu Selesai apa gitu ya. Padahal kan tujuan sebenarnya adalah end usernya. Iya. Nah makanya kami juga aktif buat konten, ngikut tren dan segala macam. Pakai strategi media sosial, terus kami juga
lakukan proses offline. Jadi nggak cuma online, kami tetap juga lakukan offline-nya. Oke. Ada tim-tim SPG kami di beberapa titik mitra itu yang memang langsung interaksi atau lakukan penawaran dengan end user. Oke. Tapi sulit nggak Kak di tengah indis ekonomi gitu ceritanya? Sulit nggak sulit, sebenarnya semuanya punya peluang. Semua punya market selagi orang itu masih dibekali dengan uang. Selagi orang masih ada kebutuhan, insya Allah semuanya pasti punya pasarnya masing-masing. Tinggal dicari aja sih Kak, marketnya di mana nih sebenarnya. Oke. Berarti bukan cari suara lo, tapi cari marketmu. Oke. Nah, teman Prodo, itu awal perbincangannya kita di ngulik hari ini ya. Buat yang mau bertanya-tanya juga sama Kak Fadli langsung soal usaha-usaha frozen atau mungkin nanya tentang Hociknya sendiri, boleh nih teman Prodo ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_Prodo Makassar. Boleh komen juga langsung di live YouTube-nya kita di @pro2makassar ya, dan juga komen di RRI Digital. Kita break sebentar dulu ya Kak Fadli, nanti kita lanjut lagi obrolannya kita di siang hari ini.
Balik lagi masih di Ngulik teman Pro 2 ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM. Masih barengan sama Kak Fadli juga dari tim Haocik ya. Kak Fadli, gimana Ya, kalau kita ngobrolin tentang Haocik ini mulai ke pasaran gitu ya kan. Gimana sulitnya dulu mungkin perjuangannya dari tim Haocik gitu ya kan sampai sekarang udah ada di 40 mitranya lah betul. gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau yang namanya brand pendatang baru, kadang itu kan masih apa ya? Logikanya si mitra ini juga pasti mikir ketika produk mereka masuk ke produk kami, benefit yang kami dapatkan apa? Iya betul. Itu kan sebenarnya memang perlu pertimbangan dari mereka juga. Makanya dari awal karena memang kami produk baru, jadi yang berusaha kami yakinkan adalah produk kami ini produk dada ayam marinasi yang memang kayaknya baru pertama deh untuk di Makassar ya Kak. Oke. Jadi produk frozen tapi dada ayam fillet dan udah dimarinasi. Iya. Ya, itu memang awal. Jadi memang yang kami tawarkan adalah apa ya? Apalagi ke toko-toko frozen ada beberapa banyak. Akhirnya kami memilih jalan titip jual. Jadi si mitra ini juga nggak punya beban di situ kan Kak. Yeah. Jadi memang nanti kalau barangnya laku baru bisa penagihan ke mereka. Nah, kayaknya sistem itu cocok nih untuk mereka karena ya udahlah nggak apa-apa lah. Iya sampai Kami juga sambil nggak ada tes-tes ruginya. gitu ya. Sambil tes-tes Oke. gitu kan. Akhirnya di beberapa mitra itu works dan sembari jalankan proses awareness juga. Di 2 bulan kemarin kita genjot di marketing, kita endorse beberapa KOL, influencer. Sampai di awal bulan ini juga kami sempat endorse influencer. Jadi memang strategi-strategi ini alhamdulillah yang bisa buat Haocik sampai ke hari ini. Gitu. Memang nggak mudah sih Kak. Iya betul. Sales kami itu visit ke tempat yang sama bahkan sampai beberapa kali baru bisa goal ACC untuk gitu ya. produknya bisa Oke. ACC produknya. Berarti memang penuh dengan perjuangan juga gitu ya Betul Kak Kak, ya. pastinya. Oke. Nah, jadi kalau menurut dari Kak Fadli sendiri gitu ya kan, apa sih gitu rahasia dari kalau kita obrolin udah nggak jadi rahasia sih sebenarnya kayak kan udah didengerin gitu ya. Tapi kira-kira apa sih yang menurut Kak Fadli sendiri pembeda lah dari Haocik dengan frozen food yang ada di luar sana? Karena menurutku tuh Kak sekarang frozen food itu lumayan cukup banyak nih Betul, gitu di mana-mana. Aku lihat di sini ada frozen food, sana ada frozen food lagi. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda Haocik dengan frozen food yang lain? Yang jadi pembeda adalah karena kami 100% dada ayam. Pastinya Kak, yang tadi saya bilang dada ayam itu sumber protein tertinggi di bagian ayam itu sendiri. Sama memang kami sudah termarinasi. Jadi apa ya, sehatnya tagline kami itu kan easy cook, healthy food easy cook. Oke. Jadi makanan sehat, masaknya juga gampang, nggak ribet. Jadi tinggal dibuka dari kemasannya. Terus untuk beberapa produk kan kami memang perlu di towing dulu Kak. Jadi bilang habis keluar dari freezer itu harus di towing dulu beberapa menit. Terus setelah itu kita masak-masak sekitaran 8-10 menit udah jadi produknya. Oh gitu. Iya, jadi nggak perlu lama-lama sih. Iya, sebenarnya tuh yang susah untuk anak-anak sekarang ya, Iya, Kak Fadli. Yang susahnya tuh bahkan marinasinya, Iya, ngebumbuinnya. betul, Kak. Sebenarnya kalau beli ayam langsung jadi mah ya ada lah ya. Ada. Tapi maksudnya untuk masaknya itu kita harus bumbuin Betul, dulu, betul. marinasi dulu. Oh, kalau ini berarti udah dimarinasi, Udah dimarinasi gitu Kak. ya. Proses marinasi kan beragam ya Kak. Ada yang mungkin cuman beberapa jam, Iya. bahkan ada yang harus semalaman. Semalaman, dan segala betul. macam. Nah untuk produk kami ya sudah dimarinasi. Jadi sebenarnya target kami selain ke end user, kami juga targetnya sebenarnya ke segmen-segmen seperti hotel, resto atau kafe, bisnis-bisnis lainnya Iya. yang mau apa namanya lebih praktis untuk persiapan bahan bakunya, itu kita bisa support juga sebenarnya. Oke. Contoh misalnya Kak, ini bisa custom gak sih untuk potongan-potongannya? Di kami sebenarnya bisa. Jadi misalnya kafe-kafe kan biasanya ya daripada riset lagi, makan waktu lagi, makan biaya lagi kan. Benar.
Haucik bisa jadi solusi untuk itu. Oke. Kalau request bentuk love bisa nggak Kak? Aduh. Gimana ya? Bisa ya, tapi PO-nya 1 minggu Betul, sebelumnya betul, ya. bisa Oke, kayaknya, oke, bisa. oke. Nah, Kak Fadli, Iya, Kak. kalau misalnya strategi yang dari tadi Kak Fadli udah Ya. sempat bilang juga bahwa karena memang di apa ya, dengan banyaknya saingan di luar sana Betul, gitu ya kan, strategi yang paling mungkin menurut Kak Fadli tuh jadi salah satu strategi yang paling pas dengan Hocik tuh apa sih? Yang mungkin bisa di-share buat teman Pro 2. Kalau saat ini teman-teman dunia sudah modern, jadi era digital. Jadi teman-teman harus maksimalkan yang namanya digitalisasi. Karena memang kita dengan HP semua kayaknya sudah bisa disupport ya. Mau pesan makan bisa, mau berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain bisa, tinggal pakai aplikasi Google Maps ya. atau pakai aplikasi transport lewat HP Iya, juga bisa. betul. Jadi ya teman-teman kalau memang teman-teman lagi menjalani bisnis juga kayak kami, media sosial ataupun digitalisasi itu penting untuk dimaksimalkan. Oke, sosial media berarti Betul, kuncinya Kak, ya Kak betul, ya. sosial media. Oke, nah tapi kalau dari Kak Fadli mungkin adakah pengalaman gitu yang Kak Fadli udah rasain gitu kan? Kira-kira apa sih mungkin kesalahan yang biasanya UMKM lakukan dan itu tuh bikin pemasarannya tuh jadi gagal gitu Kak? Oke. Kalau di pemasaran itu kan terbentuk yang namanya penasaran. Jadi pemasaran itu adalah bikin orang penasaran awalnya. Nah, kadang yang gagal di situ adalah tidak konsisten untuk menjalankan proses pemasarannya, atau mungkin wah kayaknya susah nih, nggak laku nih, nggak usah deh. Terus kadang ada beberapa case juga yang pesan promosinya itu ternyata beda dengan produk aslinya. Jadi misal pesan promosinya produk kami gini, tapi kok pas datang kok kayak gini aja produknya kan. Jadi perlu di make sure dulu sebenarnya Kak, sebelum maksimalkan ke marketing atau promosinya, perlu kelar dulu di produknya. Ini istilah zaman now-nya overclaim gitu ya. Oke, berarti memang itu yang harus diperhatikan gitu ya Kak, biar tidak ada sebuah kesalahan gitu ya. Kalau di Hocik kan memang kami pesan yang selalu kami sampaikan adalah produk kami itu setelah diolah itu tetap juicy Kak. Betul, itu bisa dibuktikan sih. Ini saya ada produk juga nanti bisa dibuktikan sama KNG. Waduh, jadi enak nih. Oke, nah Kak mungkin juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan dari banyak orang untuk beli sebuah produk tuh adalah kepercayaan gitu sama sebuah produknya. Nah, tapi kalau menurut Kak Fadli sendiri dari tim Hocik, kira-kira gimana sih kunci untuk menjaga hubungan baik antara brand dan juga konsumen di era digital sekarang gitu kan? Apalagi tadi Kak Fadli juga bahkan tahu gitu konsumennya ada yang nge-gym gitu sampai benar-benar hafal. Nah, kalau dari Kak Fadli gimana tuh Kak? Kalau kami memang selain itu jadi tugas admin ya Kak untuk follow up kapan nih pesan lagi gitu. Jadi itu juga sebagai salah satu upaya supaya menjaga interaksi dengan konsumennya. Jadi sembari penawaran untuk beli kembali. Iya, repurchase ya. Repurchase itu kita sekalian nyapa-nyapa juga gimana Kak produknya. Cocok nggak Kak dan segala macam kayak gitu sih. Jadi hubungan ke customernya juga perlu dijaga. Apalagi kalau saat ini kan sebenarnya kami lebih banyak jalin hubungannya itu ke mitra-mitra. Karena memang kami lebih konsennya ke B2B untuk saat ini. Jadi mitra-mitra itu yang kita jaga, PIC-nya mereka, purchasing-nya mitra-mitra itu. Kadang kita tanyain Kak bagaimana produk kami dan segala macam, itu yang perlu dijaga sih Kak. Oke, berarti memang komunikasi juga penting banget ya gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau dari produknya sendiri nih Kak ya kan, kira-kira kualitas dari Hocik itu seberapa yakinkah Kak Fadli untuk menyarankan buat teman-teman Pro 2? Apa ya?
9/10 kayaknya saya di 9,5 ya Kak. Wis. 0,5-nya ini karena ya silakan dicoba aja deh dulu. Oke. Kami memang menyarankan karena frozen food yang kami tahu adalah untuk dada ayam marinasi itu memang kami baru pertama di Makassar. Dan kami klaim produk kami tetap terjaga karena kami standar kualitinya juga sudah diperbarui, diperbagus dan segala macam. Makanya kenapa kami yakin bahwa produk kami ini bagus untuk para pecinta frozen food. Jadi selain dapat sehatnya, dapat juga satsetnya, easy cooknya. Oke. Sebenarnya aku penasaran itu dalamnya tuh kayak gimana ya, tapi nanti kalau misalnya teman Pro 2 mau lihat ya, ada di Instagramnya juga ya Kak Betul. Fadli ya. Itu nama Instagramnya apa tuh Kak? Nama Instagramnya howchick.id. Howchick.id. Nah, itu bisa dilihat semua tuh produk-produknya ya kan, di sana kira-kira ada apa aja. Ramai juga ya konten-kontennya ya Kak Fadli ya. Iya, Kak. Luar biasa nih Instagramnya. Jadi karena biasanya tuh anak-anak Gen Z gitu ya kan, Kak Fadli dia tuh pasti harus kidul cari di sosial media. Iya betul Kak. Stalking dulu. Nah itu dia. Cek-cek dulu di sosial media. Betul. Apalagi memang sekarang Gen Z ini yang kuasai pasar Kak. Iya betul. Karena kalau Gen Z tuh emang anaknya kayak ada deh, nggak bisa kasih sama anu kok dong. Nanti langsung saya beli saya deh gitu kan. Apalagi yang buat anak-anak kos gitu ya Kak Fadli. Nah tapi kalau sekarang nih Kak, Howchick sekarang udah ada di mana aja nih kalau misalnya ada yang teman-teman mau beli? Kalau untuk saat ini itu masih di area Makassar saja Kak. Mungkin kami sebut di beberapa toko frozen yang sering ini aja. Kayak di Momkil Frozen ada, di toko My Frozen ada, di apa lagi namanya, di Gomom Frozen ada, di Satu Sama Perintis ada. Oke. Di Misi Pasar Raya juga ada, di Benteng Mart juga ada. Oh, ada samping sini Kak? Dekat sini Kak. Oh Benteng jadi Mart, memang di Festive juga ada Kak. Oh gitu. Oh jadi memang ada di beberapa ya lumayan ini ya. Berarti gampang lah dapetnya ya di berbagai toko frozen. Harusnya gampang sih ya kayak. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih nilai utama yang selalu dipegang sama tim Howchick dalam menjalankan bisnis ini gitu? Kalau kami untuk saat ini karena memang konsennya masih di B2B, kami tetap berusaha untuk jaga komunikasi, jaga interaksi dengan mitra-mitranya kami. Karena biar bagaimanapun saat ini sebagian besar produk kami keluarnya lewat mitra, lewat toko frozen ataupun supermarket. Jadi itu yang berusaha kami jaga komunikasinya dengan mereka. Oke. Nah, Kak Fadli secara pribadi ya kan sebagai mungkin orang yang sudah berkecimpung di marketing, kira-kira menurut Kak Fadli bisnis yang berhasil itu tuh seperti apa sih? Bisnis yang berhasil kalau ada profitnya. Oke. Betul, Kak. Jadi kalau misalnya bisnis yang berhasil cuman karena produknya laku banyak itu belum tentu Kak. Bisnis yang berhasil menurut saya adalah bisnis yang profitnya ada. Walaupun mungkin produknya terjual nggak terlalu masif, tapi kalau profitnya ada itu yang bikin bisnis itu terus berjalan. Betul. Oke, jadi profit ya. Oke. Cash. Oke, nah Kak Fadli kalau misalnya bisa kasih satu pesan untuk UMKM mungkin ya di luar sana, apalagi mungkin anak-anak muda tuh juga sekarang udah mulai mau bisnis gitu, karena dia ngerasa bilang waktunya juga fleksibel ya kan, saya lah yang memegang semuanya gitu ya kan. Nah, kira-kira iya benar, yang entrepreneur gitu ya kan. Nah kira-kira mungkin yang sekarang tuh lagi ada di titik kayaknya nggak bisa Kak ini gitu. Tapi mau tapi nggak bisa gitu. Itu kira-kira apa sih yang mungkin Kak Fadli mau sampaikan? Sebenarnya kalau dari pandangan kami sederhana sih Kak, nggak semua harus jadi pebisnis sebenarnya. Jadi profesional yang membantu orang-orang untuk mengembangkan bisnisnya itu juga mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau teman-teman yang ingin berbisnis, daripada kebanyakan mikir, mulai dengan resource yang ada saja. Contohnya misalnya, ternyata orang tua saya bisa bikin kue. Nah, sebaiknya maksimalkan itu saja. Oh gitu. Daripada
mesti riset lagi, nyari lagi dan segala macam. Coba maksimalkan apa yang jadi apa yang resource yang ada di situ. Sama memang perlu dicek juga sih. Pasarnya ada nggak nih? Betul itu. Memang yang dari awal tuh emang harus dilihat dulu Betul, pasarnya Kak, gitu betul, ya Kak, Kak ya. betul. Oke, oke, oke. Baiklah kalau begitu Kak Fadil. Kita break lagi teman Pro 2 ya, sambil aku nampung juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp ya. Yang masih mau nanya-nanya boleh karena Kak Fadilnya masih belum pulang ya. Masih sampai jam kurang lebih sampai jam 12 nanti. Siap, Jadi Kak. langsung aja nanya di WhatsApp di 0811 410 968, Instagramnya @rri_pro2 Makassar. Boleh ke YouTube juga @pro2 Makassar, langsung komen aja di live-nya kita atau juga komen di RRI Digital. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi dan juga masih ada Kak Fadli nih, teman Pro 2. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir ini ya tentang how chic gitu. Nah Kak Fadli, ini karena aku tidak bisa melihat produk yang ada di dalamnya ya. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 penasaran gitu ya kan, boleh langsung ke Instagram. Tapi kira-kira nih Kak, kalau misalnya ngobrolin tentang produk-produknya how chic itu ada apa aja sih? Oke, jadi kalau untuk saat ini Kak ya, untuk produk how chic itu sendiri ada 3 varian Kak. Ya. Jadi yang pertama itu ada chicken stick. Chicken stick. Seperti namanya, chicken stick memang bentukannya itu mirip stick. Jadi dalam satu pack itu ada 2 potong. Oke. Sebenarnya masih bisa di fillet lagi sih sebenarnya, masih agak tebal. Jadi kalau untuk yang kakak bilang anak kos itu bisa jadi 8 kayaknya. Oke. Terus yang kedua ada chicken bites Kak. Untuk chicken bites ini sebenarnya hampir sama-sama chicken stick sih modelannya. Cuman memang kami bentukannya itu agak kecil-kecil. Iya, karena satu bites gitu ya kayak. Oke. Lebih simpel. Sebenarnya untuk semacam rice ball cocok sih. Iya betul. Apalagi kalau dibarengin sama sambal matah Kak. Dede, kayaknya hujan-hujan, aduh. Nasi hangat gitu ya kan. Iya betul. Sama yang terakhir ada chicken satay. Jadi chicken satay ini uniknya karena memang setiap produknya tuh sudah ada tusuknya Kak. Jadi kayak bentuk sate. Cocok untuk bekal-bekal anak sih. Iya betul. Ya, tadi gue lihat ada anak-anak kecil makan gitu. Betul Kak. Jadi kan biasanya anak-anak itu kan ya punya seleranya sendiri. Kalau biasa-biasa aja itu produk kadang apakah ini? Jadi produk sate itu sebenarnya harusnya cocok sih untuk bekal anak. Berarti iya betul. Berarti ada untuk sekarang ada 3. Ada 3 varian. Dan itu semuanya pure dada ayam. Dada ayam semua Kak. Berarti itu kalau misalnya produk-produknya tuh bisa digoreng. Digoreng bisa, digrill juga bisa. Dibakar juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk satay sebaiknya memang digoreng sih. Deep fry. Nah mungkin di segmen terakhir nih Kak Fadli, kira-kira mungkin apa sih gitu harapannya Kak Fadli ya kan untuk kedepannya how chic, dan kira-kira mungkin ada spoiler Kak kedepannya how chic gitu. Iya, jadi untuk spoiler 12 bulan depan sebenarnya kami ada program. Semoga terlaksana. Tetap pantau Instagram. Nah itu dia, jangan lupa di follow juga ya. Betul, jangan lupa di follow juga karena memang kami sering adakan giveaway juga Kak. Hadiahnya itu ada produk ataupun e-money. Boleh digunakan. Saya kira hadiahnya umroh bagi yang mampu. Boleh juga ya? boleh. Asalkan bagian yang mampu. Iya. Kalau untuk harapan sebenarnya semoga semua orang setiap ke toko frozen ingatnya how chic sih. Apalagi kan kita brand lokal ya, support lokal dulu lah. Betul. Karena dengan support lokal insya Allah perekonomian di daerah itu bisa bangkit juga. Berjalan terus gitu ya, berputar gitu ya. Sama doakan semoga how chic juga bisa ada bukan cuma di Makassar, bisa go nasional mungkin, amin. Kalau yang terdekat semoga yang 40 plusnya ini bisa jadi 100 plus sih Kak. Amin. Oke. Nah Kak Fadli terakhir mungkin apa yang Kak Fadli mau sampaikan gitu kan untuk anak-anak muda gitu dan melihat potensi-potensi yang mungkin ada di Kota Makassar nih. Kalau untuk saran saya, karena saya juga masih muda sih sebenarnya. Iya. Untuk kalangan-kalangan kita betul. Nih. Jadi saran saya adalah gunakan sekarang era digitalisasi. Kita mau belajar juga gampang. Kita mau cari jalur karirnya kita juga gampang. Pokoknya semua serba gampang deh Kak. Kalau misalnya teman-teman memang jalurnya mau ke ranah jadi entrepreneur itu, pebisnis itu, banyaklah gabung-gabung komunitas mungkin, cari teman yang sudah jalankan berbisnis duluan, timbah ilmu, jangan malu untuk timbah ilmu sama orang yang mungkin sudah duluan menjalan di proses itu.
Oke. Siap. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Mudah-mudahan tadi harapannya juga buat Hocik ya bisa 100 lebih Amin, ya. Jadi amin, kayaknya amin. kesana sini ada Hocik nih, Iya, ada ada Hocik Hocik, gitu betul, ya betul, kan. Kak. Dan yang paling penting adalah support lokal gitu Betul. ya. Karena sekarang siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang bisa mensupport lokal gitu ya Kak Siap, Fadli ya. betul. Oke, terima kasih Kak Fadli Siap, waktunya makasih Kak Enggi. ya. Nanti Makasih juga mudah-mudahan kami kita sudah diundang. benar. Nanti kalau ada produk baru bisa ngobrol-ngobrol Betul. lagi di sini Kak Siap, Fadli ya. siap, boleh, Kita boleh, tungguin Kak. pokoknya Siap, ya. Kak. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak ya teman Pro 2 juga yang udah stay tune. Hujannya deras banget Mbak ya. Oke, nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 4 barengan sama Enggi. Kak Fadlinya udah harus pamit dulu ya. Siap, Terima kasih Kak Fadli katanya mau Makasih, Kak balik Enggi. untuk ke Hocik lagi gitu ya. Oke deh teman Pro 2 ya, kita sampai di sini dulu nguliknya, jadi jangan kemana-mana, nanti masih stay tune terus barengan sama Enggi di Santai Siang.